Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita berjumpa dalam sekolah minggu online. Yuk sebelum kita mulai sekolah minggu kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dengan sikap yang hormat, kita mau menghadap Tuhan dan berbicara kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami jalani, semua karena penyertaan Tuhan yang menaungi hidup kami. Sehingga kami boleh setapak demi setapak menjalani kehidupan ini, dan kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan melalui ibadah sekolah minggu ini. Pimpin dari awal sampai akhir dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak masih ingat nggak cerita minggu lalu? Tentang siapa ya? Aha, betul sekali tentang Yusuf. Nah, Yusuf adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Yusuf adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Nah, dalam setiap kesulitan yang dia hadapi, dia percaya bahwa Tuhan yang menolong dia. Tuhan adalah gunung batunya. Tuhan adalah kota bentengnya, tempat perlindungannya. Nah, sama seperti kita anak-anak Tuhan, kita juga mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan yang menolong kita. Dan juga dialah gunung batu kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tuhan juga penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Nah, Yusuf meletakkan imannya, percaya kepada Tuhan yang menolong dia. Dan sungguh Allah menyertai dia, sehingga apapun yang diperbuat oleh Yusuf berhasil, karena Allah lah yang menyertai dia.
Nah, anak-anak, kita pun juga demikian. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Dan bukan hanya itu tentang keberhasilan, tapi tentang hati kita menjadi tenang. Kedamaian yang sejati kita dapat di dalam Tuhan Yesus. Hati kita menjadi tenang dalam menghadapi setiap kesulitan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Nah, anak-anak, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi tenang. Dan pegangan hidup kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan yang menjadi penopang hidup kita. Dan kita pun boleh diubahkan, dikuatkan melalui firman-Nya. Sebab kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita selalu senantiasa. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku,
Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati, pikiran, telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan untuk kita boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau katakan hari ini melalui firman hari ini. Tuhan juga tolong berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh tertanam di dalam hati anak-anak dan boleh menjadi berkat untuk anak-anak, sehingga anak-anak boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Puput mau tunjukkan sebuah cuplikan yang akan kita amati bersama. Mari kita saksikan. Halo Kay. Kay kenapa ya? Hai Kay. Loh, Kay kenapa? Mau sama mainanku. Oh, maksudnya pemukul ini. Terus bagaimana dong? Aku nggak mau ngomong sama Ivan. Aku harus bagaimana ya? Nah, adik-adik, dari cuplikan tadi, kira-kira di sini masih ada nggak ya yang sering marah, ngambek, terus ketika disapa kita jadi nggak mau ngomong sama siapa saja? Pernah? Oh, tentunya pernah. Kakak pun juga pernah rasanya jengkel, benci, males. Jadi ketika kita disakiti, jadi males rasanya mau ngomong sama orang itu. Tapi adik-adik, apakah kita juga boleh seperti itu dengan Tuhan Yesus? Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus itu selalu ada, selalu menyayangi, mengasihi kita. Bahkan terkadang Tuhan itu menunjukkan kasih sayangnya kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin menyakitkan buat kita. Nah, hari ini kita mau belajar seperti dalam tokoh dalam Alkitab yang bernama siapa? Ada yang tahu? Depannya hurufnya Y. Siapa? Yusuf. Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang Yusuf dan hari ini kita akan belajar tentang Yusuf kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Yusuf, sebelumnya kita mau siapkan Alkitab kita mau membaca perikop Alkitab kita, yaitu dari Kejadian 39 ayat 20 sampai dengan Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Nah, Kak Puput akan membacakannya untuk kalian. Adik-adik boleh menyimak dari Alkitab yang ada di tempat adik-adik.
Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sesudah semuanya itu terjadi, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu, maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka, keduanya baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada suatu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri-sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandanya penuh buah anggur dan ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam penjara." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. 3 bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu.
Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Fir'aun. Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, adik-adik, kalau kita di posisi Yusuf, kira-kira enak gak sih? Dulu Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak. Tidak hanya di situ, Yusuf juga difitnah oleh istri Potifar sehingga ia dijerumuskan ke dalam penjara. Enak gak sih hidup di dalam penjara? Pada saat itu pasti Yusuf mungkin rasanya jengkel, Yusuf mungkin rasanya menderita. Tapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu mengasihi, menyayangi Yusuf. Sehingga seperti tadi yang kita baca bersama, ketika Yusuf dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menunjukkan rasa sayang-Nya kepada Yusuf. Yusuf menjadi kepercayaan kepala penjara. Sehingga kepala penjara menyerahkan segala urusan-urusan tentang di penjara itu kepada Yusuf. Dia percaya sepenuh hati kepada Yusuf. Bahkan tidak hanya itu, Yusuf dikaruniai Tuhan, dia dapat mengartikan mimpi-mimpi. Sehingga banyak tahanan-tahanan yang ketika dia bermimpi diartikan mimpinya oleh Yusuf. Seperti juru minuman dan juru makanan yang juga diartikan mimpinya oleh Yusuf. Nah, adik-adik, terkadang kita ini juga mengalami yang rasanya nggak enak. Mungkin ada sikap teman kita yang membuat kita jengkel. Atau mungkin ketika kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Apakah lantas terus kita harus marah? Kita harus ngambek? Kita harus jengkel? Kita harus tadi seperti cuplikan di awal video tadi. Ketika kita marah kepada seseorang, lalu kita disapa, kita menjadi marah, tidak mau menyapa balik. Kita malah cemberut, marah. Apakah seperti itu sikap yang baik? Tidak. Ketika kita tetap mensyukuri apapun keadaan kita, Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih sayang-Nya kepada kita. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk kita terus berserah kepada Tuhan apapun keadaan yang menimpa kita. Mau itu menjengkelkan, menyakitkan. Tapi ingatlah, Tuhan pasti punya rencana indah di dalam hidup kita. Nah, sekarang maukah kita berkomitmen untuk kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala yang menjadi pergumulan hidup kita kepada Tuhan? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk kita mampu mensyukuri setiap keadaan kita. Mari kita berdoa
kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk senantiasa bersyukur dengan setiap keadaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh Engkau tabur di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa berlaku seperti Yusuf, Tuhan. Di mana ia yang sudah diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan mungkin apa yang dia dapatkan itu menjengkelkan, menyakitkan, tapi dia tetap setia kepadamu. Dia tetap berserah kepadamu. Tuhan, ajar kami untuk juga mampu seperti Yusuf. Ketika keadaan kami mungkin membuat hati kami sakit, membuat hati kami tidak nyaman, tapi kami yakin Tuhan punya rencana indah dalam hidup kami. Dan kami mau menyerahkan Tuhan setiap pergumulan-pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami untuk melewati segalanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami, Engkau menjadikan kami anak-anak yang boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan biarlah kami boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan sebentar lagi akan mengerjakan aktivitas. Kiranya firman ini boleh senantiasa bertumbuh dalam kehidupan kita. Sampai jumpa, dadah. Halo adik-adik, kita jumpa lagi saat ini untuk kita membuat aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini kita akan membuat buku pokok doa. Nah, seperti yang tadi kita sudah dengar bersama tentang firman Tuhan hari ini, bahwa kita dalam keadaan apapun harus tetap setia dan berserah kepada Tuhan. Nah, maka dari itu hari ini kita mau buat buku pokok doa. Nah, apa saja ya yang kita butuhkan? Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu ada pulpen, kemudian gunting, lalu ada pelubang kertas atau perfurator, kemudian ada kertas lipat yang besar, dan juga ini ada kertas lipat kecil yang sudah kakak potong-potong. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, pertama-tama kita akan buat dulu cetakan tangan untuk sebagai covernya. Nah, ini Kak Puput pakai cetakan tangan Kak Puput yang sudah Kak Puput gambar. Nah, nanti ini akan digunting. Ini akan digunting, nanti dua kita tumpuk jadi dua, jadi nanti bisa langsung digunting ya adik-adik. Nanti kita tumpuk dua seperti ini, lalu kita gunting untuk menjadi cover depan dan belakang. Kita akan gunting dulu ya. Nah, ini dia potongannya sudah jadi. Ini ada dua, ini nanti untuk cover depan dan juga untuk cover belakang. Nah, setelah jadi dua seperti ini, lalu kita akan masukkan kertas yang sudah tadi dipotong kecil-kecil ini sebagai isinya. Tapi sebelum diisi, kalian tuliskan kesulitan-kesulitan apa yang saat ini kalian alami.
yang mungkin membuat kalian sedih, membuat kalian sakit hati. Nah, itu yang nanti akan menjadi pokok doa kita. Ini contohnya Kak Puput sudah tuliskan kecil-kecil, misalnya contohnya tidak menyerah ketika menghadapi pelajaran di sekolah yang sulit. Kemudian ada memaafkan teman yang mungkin sudah menyakiti, sudah nakal sama kita, tapi kita tetap mau mengampuni dan mengasihi mereka. Terus tidak mudah marah. Nah, nanti kalian tuliskan sebanyak mungkin yang mungkin kalian alami saat ini. Lalu nanti kita selipkan di tengah-tengah tangan kita. Nah, kita selipkan di sini. Nah, ini nanti jadi bukunya, Adik-adik. Nah, seperti ini. Kita selipkan. Setelah itu, setelah diselipkan di tengah, lalu kita beri pembolong kertas, peluban kertas ya. Peluban kertas. Nah, setelah dilubangi seperti ini, kalau kalian di rumah punya pita, kalian bisa gunakan pita yang kalian masukkan di sini lalu ditali. Nah, kita akan tali buku ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kemudian nanti setiap hari kalian buka satu pokok doa. Nah, misalnya kalian dapat satu tidak mudah marah. Kemudian hari itu ketika kalian berdoa, kalian doakan supaya kalian juga menjadi anak yang tidak mudah marah. Kemudian nanti hari kedua kalian buka lagi, apa isinya kalian doakan. Nah, kemudian di depan ini kalian bisa tulis ayat Alkitabnya, ayat super kita hari ini. Adik-adik, setelah tadi jadi kita tuliskan ayat super kita di cover paling depan. Ayat super kita terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Nah, kalau sudah, buku ini sudah jadi dan siap untuk menjadi buku panduan doa-doa kita setiap hari. Nah, kalian harus semangat untuk tetap setia, tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan selalu beserta kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Siapkan hati kita untuk berdoa bersama, berdoa syafaat, dan kita juga akan tutup sekolah minggu ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama menyanyikan pujian, lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah melakukan aktivitas. Sekarang kita akan bersama-sama untuk berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami di semua hal apa yang kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa supaya kami semuanya Tuhan bisa mengandalkan Tuhan dimanapun dan kapanpun, apapun yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami tidak bergantung pada kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan Engkau saja, Sang Pemberi hidup. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucapkan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beraktivitas dan berdoa syafaat, dan kita mempersembahkan ibadah sekolah minggu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas sekolah minggu kita ini. Nah, biarlah apa yang telah kita pelajari melalui firman Tuhan boleh kita ingat selalu dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kekuatan Tuhan dan dengan kasih Tuhan yang menyertai kita. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.